dimana ketika sudah masuk musim hujan daya tahan tubuh kita itu cepat menurun. Jadi harus diperbanyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi, ya. Oke, kalau populer kita kirimkan salam dan salam atas bimbingan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala yang telah berhasil membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya. Oke, anak sekalian, yang ini kita masuk materi baru di bab terakhir, ya. Karena pekan lalu kita sudah ujian harian bab 3. Jadi hari ini kita masuk bab terakhir di bab 4, yaitu tentang, ada yang tahu apa materi kita di bab 4? Tentang gaya energi. Nah, kalau gaya itu yang bab 3. Jadi materi kita hari ini tentang energi, ya. halaman 69 149. Halaman 103. Oke, jadi materi kami ini tentang energi. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi tentang energi? Jadi nanti Ananda itu bisa menjelaskan apa itu pengertian energi dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ananda semua bisa menjelaskan apa itu pengertian energi dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk materinya, nah, ada yang bisa jelaskan ke Ustaz atau ada yang sudah tahu apa itu energi tanpa melihat ukur? Tenaga tuh 10 poin untuk anak. Ya, jadi tenaga, energi itu tenaga, ya. Iya, oke, jadi sudah tahu semuanya tentang energi, ya. Iya, oke. Jadi energi itu kita membutuhkan energi, kita membutuhkan tenaga untuk bisa beraktivitas, mau itu bergerak, mau itu berjalan atau apapun itu gerakan kita memerlukan yang namanya energi. Energi di dalam tubuh kita itu akan dikeluarkan melalui usaha yang kita kerjakan. Nah, bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Gaya. Nah, benda ini akan bergerak jika diberikan apa? Gayanya berupa dorongan atau tarikan. Nah, akan tetapi kalau benda ini bergerak lalu tidak diberikan gaya, siapa yang berikan gaya ini? Manusia, ya. Manusia, ya. Jadi manusia yang bisa menggerakkan benda, ya, itu memerlukan yang namanya energi supaya bisa memberikan yang namanya gaya, ya, berupa dorongan ataupun tarikan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, ya. Nah, sebelum Ustazah buka materi barunya, ada yang bisa sebutkan ke Ustazah energi apa saja yang kalian tahu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Energi? Pengertian energi. Energi listrik. Good. 5 poin untuk Abrizal. Kita energi apa lagi? Energi air. Air. Good. Energi gas. Energi air. Energi air. 5 poin. Energi angin. Energi angin. Makanan itu kimia. Nah, jadi fokus kita hari ini hanyalah ini, ya, tentang energi, ya, energi terbarukan dan energi tak terbarukan.
tenaga supaya kita bisa beraktivitas ya. Jadi energi adalah kemampuan Untuk melakukan kerja. untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Akan tetapi energi hanya bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Jadi dari mana energi asalnya? Jadi energi itu dihasilkan oleh yang namanya sumber energi. Sumber energi itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Ya. Nah, contoh, ada yang bisa sebutkan ke Ustazah sumber energi yang menghasilkan bunyi. Air. Bunyi. Radio. Radio. Yang menghasilkan bunyi. Gitar. Itu maksudnya sumber piano. Ada yang bisa sebutkan ke Ustazah sumber, berarti asalnya sumber energi yang menghasilkan panas. Matahari. Api. Good, 5 poin banyak. Bahan bakar fosil. Yang menghasilkan panas. Kalau sudah tanya, setrika menghasilkan apa setrika? Panas. Berarti dia termasuk sumber energi panas. Ya, kompor gas energi apa? Panas. Kalau televisi cahaya. Ya, kalau kipas angin. Energi apa yang dihasilkan? Energi gerak. Ya. Ya, oke. Nah, jadi sumber energi, ya, jadi tadi energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi terbagi menjadi dua. Ada namanya sumber energi primer dan ada namanya sumber energi sekunder. Nah, apa yang dimaksud sumber energi primer? Jadi sumber energi primer itu adalah sumber energi yang tersedia di alam dan belum diolah. Ya, tersedia di alam dan belum diolah. Sedangkan energi sekunder itu hasil pengolahan dari sumber energi primer. Contoh ini, ya. Jadi contohnya, kalau sumber energi primer itu matahari, ya, air, angin, biomasa, makanan, minyak bumi dan batu bara. Nah, kita bahas satu persatu. Silakan kalian bisa buka buku cetaknya, open your books, page 105. Sudah. Nah, kita bahas satu persatu yang termasuk sumber energi primer. Yang pertama matahari dulu. Nah, jadi matahari merupakan sumber energi yang terbesar di dunia, di bumi. Ya, nah, apa fungsinya matahari bagi makhluk hidup? Ada yang tahu? Apa fungsinya matahari bagi makhluk hidup? Iya, bisa menjemur ikan. Untuk fotosintesis, good bagi tumbuhan. Ya, jadi banyak manfaat dari sumber energi matahari. Ya, selanjutnya apa fungsinya sumber energi air? Air. Apa fungsinya air bagi Minum. untuk Minum. mandi, untuk Nyuci. ya, dan lain sebagainya. Selain, nah, jadi selain yang kalian sebutkan tadi, nah, matahari, air, dan angin itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Kita sudah ke PLN kemarin. Nah, di PLN kemarin untuk membangkitkan listrik, ya, kita bisa menggunakan yang namanya sinar matahari atau yang disebut panel surya. Ya, jadi ada bentuknya seperti ini panel surya. Nah, jadi ini
dia menangkap sinar atau berkas cahaya matahari agar nantinya ini dia bisa membangkitkan listrik, ya. Nah, ini ada di Selayar, di PLN juga. Nah, kalau air, dia menggunakan air untuk membangkitkan listrik, ya. Atau ada yang biasa pernah lihat yang namanya turbin, atau ada yang pernah ke bili-bili. Ini tuh di bili-bili. Nah, dia menggunakan air untuk bisa membangkitkan listrik, ya. Jadi dia memanfaatkan air. Nah, angin selain matahari, air, angin juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Contoh yang ada di, siapa pernah ke Belanda? Ya, di Belanda jauh. Jadi Pontomo. Jadi kincir angin, ya, dia ini pembangkit listrik tenaga angin. Jadi dia menggunakan atau memanfaatkan energi angin untuk bisa membangkitkan listrik, kan? Iya. Jadi ini semua ramah lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang rumahnya itu dia tidak menggunakan jaringan listrik misalnya, akan tetapi di dalam rumahnya itu, ya, dia menggunakan panel surya. Iya. Nah, nanti panel suryanya ini dia alirkan ke trafo kecil. Yang akan nanti mengalirkan ke televisi, ke AC, kipas angin, dan lain sebagainya. Iya, kan bisa nanti sudah terserap dari pagi sampai siang. Jadi bisa, iya. Nanti pagi lagi terserap lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Oke, sekarang kita lanjut biomasa. Halaman berikutnya. Nah, biomasa itu berasal dari kata bio. Bio itu makhluk hidup. Jadi sisa-sisa makhluk hidup. Jadi dimanfaatkan sisa-sisa makhluk hidup, ya, sisa-sisa tumbuhan untuk dijadikan sebagai bahan bakar fosil, ya. Nah, itu seperti sisa apa di sini? Nah, sisa tongkol jagung, limbah pertanian, limbah peternakan, itu semua dimanfaatkan sebagai bahan bakar fosil, ya. Nah, bisa juga menjadi solusi bahan bakar yang selama ini tidak dapat diperbaharui dan mencemari lingkungan hidup, ya. Jadi ini biomasa bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Selanjutnya, makanan. Nah, makanan ini sangat penting bagi manusia. Coba nih kalau tidak makan seharian, beda yang bukan yang berpuasa, ya. Tidak makan seharian full, apa yang terjadi? Iya, ya. Jadi makanan ini, ya, kita makan, kita memerlukan yang namanya energi kimia. Nah, jadi ketika kita makan, dari makanan yang kita makan, baik itu protein, karbohidrat, dan lain sebagainya, itu akan berubah menjadi energi gerak, ya, dari energi kimia yang berasal dari makanan berubah menjadi energi gerak supaya kita bisa beraktivitas, ya. Nah, ada namanya minyak bumi. Minyak bumi, iya, oke. Minyak bumi, batu bara, gas alam, ya. Itu semua namanya apa di situ? Bahan bakar fosil yang digunakan sebagai bensin kah, solar kah, minyak tanah, ya, dan lain sebagainya. Gas LPG, tabung gas di rumah itu berasal dari gas alam, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, yang kedua, sumber energi tadi
sumber energi prima. Ya, tadi ini dari ini bisa membangkitkan listrik, dari air bisa membangkitkan listrik. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi selain bisa menjemur pakaian, menjemur tangkapan hasil ya ikan laut, fotosintesis, bisa kita gunakan untuk minum, turbin, sarana transportasi, irigasi. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, ya, energi dari kincir angin digunakan untuk menghasilkan energi listrik, ya. Limbah pertanian, limbah ternak, limbah kayu, ini semua bisa digunakan untuk bahan bakar. Karena tadi ini ya, baik itu dari hewani ataupun nabati, bukan nabati wafer nabati. Jadi hewani itu ya daging-dagingan, ya ayam. Kalau nabati kayak kacang-kacangan, sayur-sayuran, ya. Jadi makanan dapat berasal dari berbagai sumber, hewan dan tumbuhan untuk kita bisa melakukan. Nah, jadi bahan bakar fosil itu yang tertanam berjuta-juta tahun lamanya di dalam bumi. Ya, jadi fosil yang mengendap dalam waktu berjuta-juta tahun dapat menghasilkan bahan bakar seperti minyak bumi. Nah, bagian A itu merupakan batu bara, nah yang B merupakan minyak bumi. Kalau ada mungkin pernah lihat di laut, kalau ada kapal-kapal seperti ini, berarti dia sedang apa? Iya, mengumpulkan minyak bumi. Nah, jadi nanti itu hasil pengolahan minyak buminya bisa berupa bensin yang kita gunakan untuk mobil tak, motor tak, oli, ya, lilin, aspal, dan gas LPG. Jadi listrik merupakan energi yang didapatkan dari sumber energi lain. Jadi dari listrik itu kemarin ada yang bertanya apa fungsinya listrik? Nah, fungsinya listrik itu bisa menghidupkan barang-barang elektronik. Ya, kalian kemarin itu bertanya asal bertanya di kapan supaya dapat hadiah samamu. Kedengaran kita roti daripada di berat apakah ada terus kita tunggu manusia. Oke, sekarang kita bahas ya sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Apa maksudnya terbarukan dan tidak terbarukan? Baterai bisa dicas. Jadi terbarukan itu artinya sumber energi yang ada setiap hari, yang selalu kita pakai, namun dia tidak habis. Contoh, matahari kita gunakan tiap hari tak? Iya. Air, angin, biomasa itu semua kita gunakan berkali-kali setiap hari, namun dia tidak habis. Terbaru terus, baru terus. Maksudnya terbarukan. Kalau energi tak terbarukan, ya kita gunakan juga, ya. Akan tetapi kalau kita gunakan selalu atau setiap hari, dia akan habis. Ya, berbeda dengan sumber energi terbarukan. Contohnya gas alam dan bahan bakar fosil. Makanya digunakan supaya ini tidak habis, maka kita gunakan ini supaya membangkitkan listrik. Supaya tidak habis nih gas alam ya dan lain sebagainya. Oke, itu saja ya materi kita hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya? Sampai mana pemahaman kalian tentang materi hari ini? Angkat ya poinnya. Woi, begini nih aku tulisannya. Yang lain?
menjelaskan karena tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian energi dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tadi sekali lagi? Energi listrik. Apa itu? Energi otot. Energi otot. Energi bunyi. Apa air? Anak. Saya. Isra. Apa itu? Energi digunakan untuk beraktivitas. Iya, jadi energi itu tenaga wais, tenaga tak energi tak untuk melakukan aktivitas. Itu jadi energi. Energi itu kemampuan melakukan sesuatu. Kalian tak pernah dengar itu lagunya? Di tahun-tahun sebelumnya ya. Setiap mata pelajaran itu ada lagunya supaya kalian bisa memahami. Nah, jadi ada yang bisa jelaskan kembali Ustazah apa itu sumber energi? Listrik. Sumber energi. Apa sumber energi? Sumber energi. Dari mana? Apa itu sumber energi? Dari angin. Sumber energi adalah sumber yang menghasilkan energi. Iya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Poin untuk Ustazah. Iya, 5 poin. Pokoknya setiap yang sudah menjawab dapat poin dari Ustaz ya. Oke, nah sekarang tadi Ustaz sudah jelaskan ya. Masing-masing sumber energi ada fungsinya atau ada manfaatnya. Sekarang saya mau tanya, apa fungsinya sumber energi matahari? Saya. Pakai kartun. Menjemur pakaian apa lagi? Bisa memanfaatkan energi listrik. Bisa menghasilkan Saya. Kalian bisa. Bisa menjemur ikan. Menjawab ikan. Oke. 5 poin sudah jawab. Sekarang yang kedua. Angkat tangan lagi semua satu tunjuk lagi ya. Apa fungsinya air? Untuk membangkitkan listrik. Selanjutnya, kalian bisa Aksa jawab juga ya. Aksa angkat tangan. Kalau dia mau jawab ya. Apa fungsinya angin? Aksa, jawab Aksa. Apa fungsinya angin bagi manusia? Untuk menghangatkan listrik. Apa itu Aksa? Untuk menggerakkan kincir angin
singkat agak kan gede. Sebaliknya atau banyak? Kalian perhatian. Kalian tidak tulis di bawah gambarnya, akan tetapi kalian tulis di tabel yang di halaman belakangnya. Kalian tentukan, kalian tulis tadi. Misalnya tadi yang terbarukan itu matahari. Tulis di tabel terbarukan matahari. Dan tulis apa kegunaannya itu sinar matahari. Ya. Jadi selain kalian tentukan yang mana sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan, kalian juga tulis kegunaannya masing-masing dari gambar tersebut. Paham tuh? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Sampai nomor 3. Iya. Ya. Ya, boleh dilihat di buku cetaknya. dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di dalam Al-Quran, jadi Al-Quran mengajarkan bahwa energi adalah bagian dari ciptaan Allah dan mengajarkan manusia untuk menggunakannya secara teratur, secara hemat, ya. Jadi kita diajarkan untuk menggunakannya dengan benar, ya. Nah, seperti dalam Quran surah seperti dalam Quran surah Al-Anfal ayat 60 yang memerintahkan para kaum muslimin untuk melatih fisiknya atau berolahraga untuk mempersiapkan kekuatan atau energi. Nah, Al-Quran juga menganjurkan manusia untuk tidak boros dalam memanfaatkan sumber daya alam, termasuk sumber energi. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih satu persatu, ya. Jadi ini termasuk salah satu asesmen for learning kali ini, ya. Asesmen for learning. Kita mau tes sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini.
kesimpulannya ditempel di paku. Apa kesimpulan atau apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oh, tuliskan kesimpulannya. Iya, kesimpulannya. Misalnya yang kalian tahu energi apa, sumber energi apa yang kalian bisa pelajari hari ini. Silakan tulis 1 menit dari sekarang. 1 menit. Apa? 1 menit. Kesimpulan. Oke, kalau sudah ditulis kesimpulannya silakan tempel di paku. Sudah pasti